Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas disebutkan bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan Allah tentang umur seluruh manusia. Maka tampaklah bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW sangat singkat jika dibandingkan umur umat yang lain. Hal ini membuat Rasul SAW khawatir jika amalan umatnya tidak sebanding dengan amalan umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan waktu yang sangat mulia dan istimewa sehingga bisa sama, bahkan melebihi apa yang diraih umat terdahulu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur umat Nabi Muhammad SAW memang tidak sepanjang umur umat-umat sebelumnya. Hal ini tidak lagi menjadi berita, tapi memang demikian adanya. Meskipun batas usia manusia tidak ada yang tahu, tapi secara umum setiap generasi memiliki usia rata-rata. Dalam ilmu statistik, ada yang disebut angka harapan hidup, yaitu perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu. Angka harapan hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya dalam bidang kesehatan. Dan angka harapan hidup di dunia pada tahun 2009 adalah 66,57 tahun. Fakta ini tetap seperti yang disebutkan Nabi SAW tentang rata-rata usia umatnya. Umur umatku berkisar dari 60 hingga 70 tahun. Hadis riwayat Hakim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah sendiri sang Nabi terakhir wafat di usia 63 tahun. Allahu Akbar. Bandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 kurun, dan jarak antara Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim juga 10 kurun. Kurun dapat diartikan sebagai generasi karena umur Nabi Nuh lebih dari 950 tahun. Maka dapat kita asumsikan umur satu generasi saat itu adalah 1000 tahun. Jika diperhatikan umur umat terdahulu yang demikian panjang, tentu mereka memiliki waktu dan kesempatan beribadah dan beramal soleh jauh lebih banyak dari umat Muhammad yang hanya antara 60 sampai 70 tahun. Istimewanya, malam Lailatul Qadar yang mengandung efek pengganda amal soleh juga bisa kita baca dari kitab tafsir para ulama tentang Lailatul Qadar. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan pada zaman dahulu ada seorang lelaki dari Bani Israel yang terkenal sebagai ahli ibadah. Malamnya dihabiskan dengan beribadah, bermunajat kepada Allah, sedangkan siangnya diisi dengan berjihad melawan mereka yang kafir kepada Allah. Tidak hanya seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, tapi ini merupakan rutinitasnya selama 80 tahun. Begitu mendengar kabar ini, para sahabat Nabi merasa takjub dan cemburu karena mereka merasa tidak akan pernah bisa menyaingi amalan seperti lelaki dari Bani Israel itu.
Maka untuk menghibur umat Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah umatmu kagum dengan hamba Allah tersebut yang beribadah selama 80 tahun dan tak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata? Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan untuk umatmu yang lebih baik dari itu semua." Malaikat Jibril kemudian membacakan surat Al-Qadar yang di dalamnya disebut tentang malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, atau lebih baik dari 80 tahun, lebih 4 bulan. Maka malam Lailatul Qadar merupakan kesempatan emas untuk menebus umur kita yang pendek dengan amal berkualitas yang akan dilipat gandakan senilai 1000 bulan atau bahkan lebih banyak lagi. Hal ini tentu juga sangat bermanfaat sebagai bekal nanti dalam perjalanan yang lebih panjang, yang tiada lagi amal, yang ada hanya pembalasan, yaitu hari akhirat. Pemirsa Khazanah, Lailatul Qadar juga bisa berarti malam yang sempit. Oleh sebab itu, salah satu sebab alasan penyebutan Lailatul Qadar karena pada malam itu bumi menjadi sempit dan sesak oleh kehadiran para malaikat. Malaikat-malaikat yang ada di setiap langit dan juga Sidratul Muntaha turun bersama-sama dan bergelombang ke bumi hingga menjelang subuh. Termasuk di antara mereka adalah malaikat Jibril yang merupakan pemimpin para malaikat yang juga pengantar wahyu Allah kepada para nabi dan rasulnya. Tentang turunnya malaikat ini juga dijelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, "Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan." Al-Quran surah Al-Qadar ayat 4. Sebetulnya dari redaksinya, ayat ini tidak menyebut malaikat Jibril secara langsung, tapi yang disebut adalah ruh yang dimaknai para ahli tafsir dengan malaikat Jibril. Ada sebagian ahli tafsir yang memaknai kata ruh ini bukan malaikat Jibril, tapi sejenis qarinnya malaikat, yang malaikat sendiri tidak bisa melihat mereka. Ada juga yang mengatakan mereka adalah kelompok elitnya malaikat. Ada yang juga menafsirkan mereka sejenis makhluk lain yang berbeda dari malaikat. Akan tetapi dari keseluruhan penjelasan tersebut, penafsiran bahwa yang dimaksud ruh adalah malaikat Jibril memang yang paling kuat. Karena berbagai alasan, diantaranya hadis Rasulullah SAW dari Anas bahwa beliau SAW bersabda, "Pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia dengan sekumpulan malaikat lainnya, lalu berdoa memohonkan rahmat untuk berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Baihaqi. Sebelumnya di bumi sendiri sebenarnya cukup banyak malaikat yang bertugas. Ada yang menetap seperti malaikat Qorin atau pendamping manusia, malaikat penjaga gunung, ataupun yang secara bergantian mendampingi manusia, yang diberitakan dalam hadis Nabi SAW bahwa mereka ikut sholat berjamaah subuh dan asar. Hanya saja pada malam Lailatul Qadar yang luar biasa ini, jumlah malaikat yang turun ke bumi jauh lebih banyak, sehingga bumi menjadi sempit. Lalu apa yang dilakukan para malaikat-malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar? Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan, para malaikat turun ke bumi karena banyaknya keberkahan pada malam itu. Kemudian para malaikat tersebut juga turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat, seperti halnya ketika mereka hadir di waktu-waktu tertentu, seperti ketika Al-Quran dibacakan, mereka mengelilingi majelis-majelis zikir, dan bahkan pada waktu yang lain mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu sebagai sikap penghormatan terhadap sang penuntut ilmu. Terkait dengan hal ini, Dr. Abdul Bari Muhammad Daud dalam bukunya Lailatul Qadar menyebut di antara hikmah turunnya malaikat pada malam yang penuh berkah itu adalah karena kemuliaan orang yang beriman dan juga kemuliaan bagi para malaikat itu sendiri. Disebut kemuliaan bagi orang beriman tentu dengan turunnya rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala,
bersama rombongan besar para malaikat. Sedangkan kemuliaan bagi para malaikat karena mereka menyaksikan manusia larut dalam ibadah, zikir, dan tasbih kepada Rabb-Nya. Padahal manusia adalah makhluk yang dibekali hawa nafsu, tidak seperti malaikat yang steril dari hawa nafsu. Jika diperhatikan, manusia merupakan gabungan dari berbagai unsur. Ada unsur tumbuhan, ada unsur hewan, dan juga unsur malaikat. Manusia tumbuh, bahkan materinya adalah tanah yang juga menjadi wadah bagi tumbuhnya tumbuhan. Kemudian manusia juga memiliki sifat-sifat yang beririsan dengan sifat hewan, seperti makan, minum, kawin, menerkam, memburu, berkuasa, dan lain sebagainya. Pemirsa Khazanah, Lailatul Qadar juga berarti malam takdir. Artinya malam tersebut adalah waktu penetapan atau pencatatan takdir tahunan. Inilah yang terkait dengan beriman kepada qada dan qadar, yang merupakan bagian dari konsekuensi beriman kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah mengetahui takdir hingga masa akan datang. Dia mencatat takdir tersebut yang dia tetapkan pasti terjadi. Catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki tingkatan-tingkatan dan fase-fase tertentu. Pertama-tama, semua takdir itu dicatat Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Catatan ini tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. Sedangkan pencatatan takdir berikutnya terjadi ketika manusia berada di dalam rahim ibunya masing-masing. Saat itulah ia didatangi malaikat, kemudian ditentukan dan dicatatkan rezekinya, ajalnya, amalnya, serta nasibnya kelak, bahagia atau celaka. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewakilkan satu malaikat di dalam rahim, lalu ia berkata, Ya Rab, setetes mani, Ya Rab, segumpal darah, Ya Rab, segumpal daging. Maka ketika Allah ingin menjadikannya suatu ciptaan, malaikat bertanya, Ya Rab, apakah ia laki-laki?
Ya Rab, apakah ia perempuan? Ya Rab, apakah ia akan sengsara nantinya? Ya Rab, apakah ia akan bahagia? Bagaimana dengan rezekinya? Bagaimana dengan ajalnya? Maka semua itu dicatat saat di dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Ada pula pencatatan takdir yang terjadi setiap tahun, tepatnya pada malam Lailatul Qadar yang Allah rahasiakan dari makhluknya. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Al-Quran, Surah Ad-Dukhan, ayat 3 hingga 5. Di malam Lailatul Qadar tersebut, Allah menetapkan takdir dalam setahun. Semua takdir ini adalah tanda sempurnanya ilmu, hikmah, dan ketelitian Allah terhadap makhluknya. Pemirsa Khazanah, Lailatul Qadar merupakan malam yang luar biasa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Semua berharap meraihnya dan mendapatkan rahmat dan keberkahan pada malam tersebut. Lalu, apakah ciri-ciri khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi sepanjang malam, mulai dari maghrib hingga subuh. Jadi apapun aktivitas ibadah sepanjang waktu tersebut, maka dapat disebut mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah yang dijelaskan Imam Malik, menukil keterangan Sa'id bin Musayyib tentang orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar. Oleh karena itu, orang yang sholat maghrib di malam itu misalnya, berarti dia sholat maghrib di malam Lailatul Qadar, artinya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya di malam itu berarti dia sholat isya pada Lailatul Qadar. Orang yang sholat tarawih di malam itu berarti dia sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar. Orang yang sedekah di malam itu berarti dia sedekah ketika Lailatul Qadar. Orang yang berzikir dan membaca Al-Quran pada malam itu berarti ia melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi dapat dikatakan bahwa semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia telah melakukan ibadah pada waktu Lailatul Qadar. Besar dan kecilnya pahala yang dia dapatkan tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Lalu bagaimana dengan keyakinan sebagian masyarakat bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mengalami kejadian luar biasa? Benarkah demikian? Ada yang beranggapan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan memiliki ciri-ciri fisik. Misalnya, orang yang lahir di malam Lailatul Qadar, kalau ibunya itu mendapatkan Lailatul Qadar, maka pada tubuh bayi itu akan ada tanda bulan sabit. Nah, ini mitos. Ini sama sekali tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Ada juga yang menghubungkan Lailatul Qadar itu dengan alam. Ada yang mengatakan kalau terjadi Lailatul Qadar maka tidak ada angin, tidak ada awan, tidak ada suara-suara binatang. Saya perlu garis bawahi bahwa sesungguhnya terjadinya Lailatul Qadar tidak bisa dihubungkan dengan tanda-tanda alam. Tidak dihubungkan dengan tanda-tanda fisik pada manusia. Lalu Lailatul Qadar itu tandanya seperti apa? Yang paling utama, yang paling pokok, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan mengalami perubahan perilaku. Kalau kita lihat firman Allah yang menyebutkan famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dibukakan hatinya, siapa yang diberi hidayah oleh Allah,
dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang diberkahi. Orang yang mendapatkan keberkahan, dia akan lebih semangat dalam mengaplikasikan Islam di kehidupan sehari-harinya. Oleh sebab itu, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, terdapat perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih soleh. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak bisa sekaligus. Malam itu rajin ibadah, malam itu dia dapatkan. Tetapi Lailatul Qadar didapatkan melalui sebuah proses yang panjang. Jauh sebelum Ramadan, orang itu sudah membina diri dengan kesolehan. Hal ini merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, "I'malu ala ma tutiqun." Beramallah semampu yang kamu bisa. Sekuat kamu beramallah kamu. Fa innallaha la yamallu hatta tamal. Allah itu tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Dan amal yang paling disukai Allah adalah yang konsisten sekalipun sedikit. Jadi kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar, kita harus melakukan amalan-amalan yang konsisten, yang istiqomah jauh sebelum Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ditingkatkan lagi. Di 10 hari terakhir lebih ditingkatkan lagi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taharrau fil ashril awakhir. Tingkatkan amal solehmu di 10 hari terakhir. Bukan berarti Rasulullah hanya di 10 hari terakhir saja beliau beramal. Di awal Ramadan, tengah Ramadan, puncaknya di 10 hari terakhir dipersempit lagi di hari-hari atau di malam-malam yang ganjil. Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini kita tingkatkan terus amal soleh kita dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar hanya terjadi sekali dalam setahun, dan Allah Ta'ala sengaja menyembunyikan posisinya agar para hambanya banyak beribadah padanya. Tidak hanya mengkhususkan satu malam saja. Semakin banyak ibadah, tentu semakin banyak pahala yang diraih. Tentu ada banyak hikmah dan pelajaran lainnya di balik rahasia Lailatul Qadar ini. Akan tetapi upaya yang paling realistis jika ingin memburu Lailatul Qadar adalah dengan menghidupkan 10 malam terakhir. Inilah yang dipesankan Nabi SAW dalam sabdanya. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah pemirsa, semoga kita mendapatkan kemuliaan malam yang istimewa yang hanya dikhususkan pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nantikan khazanah perjalanan abadi menyibak tabir gaib pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.